Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihelmina Jana Tahuk dengan NIM 211100885, kelas B Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial dari sebelumnya di modul yang ke-10. Nah, di tutorial modul yang ke-10 ini yaitu tentang validasi lanjutan. Nah, sebelumnya di tutorial-tutorial sudah kita lakukan validasi ya. Di bagian transaksi sudah kita lakukan validasi, di mana di sini jika statusnya itu selesai maka dia akan muncul ikon aksi di mana tanda centang yang berarti selesai. Nah, di sini juga sudah kita simpan permanen, dan di sini sudah muncul, jika kita klik nota maka dia akan terbitkan notanya di sini atau cetak notanya. Nah, di sini jika kita sudah simpan permanen, hasilnya seperti ini. Nah, di sini juga kalau kita sudah simpan permanen, otomatis di sini datanya itu ikon hapusnya itu akan dihapus. Nah, di sini di pelanggan juga sudah kita buat fitur sembunyikan fitur hapusnya, karena di sini di bagian transaksi digunakan datanya itu pada petugas penerima, di mana ada nama petugas yang sudah digunakan di sini. Otomatis di sini kita tidak boleh hapus lagi. Nah, di sini juga ada transaksi ya. Di sini ada pelanggan, di mana pelanggan yang sudah terdaftar di data pelanggan ini tidak boleh dihapus lagi. Kalau jika kita hapus, maka otomatis di transaksi sini datanya juga akan terhapus, dan itu bisa terjadi seperti kita memanipulasi data. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini saya contohkan tambah data ya. Kita tambah data di sini, misalkan misalkan tanggal 11 ini hari. Tanggal 18, tanggal 17 ini. Ini tanggal seranya kita kasih kosong, kita kasih diterima. Ini pelanggannya, ini catatannya ini, coba kita simpan. Nah, ini datanya tidak tersimpan ya. Coba kita tambah data ulang di sini. Kita kasih ini tanggal ini, petugas yang menerimanya ini, statusnya diterima, pelanggannya ini. Coba kita simpan. Nah, ini tidak tersimpan. Coba kita lihat lagi di bagian transaksi ya. Bagian transaksi. Di sini di mana? Coba kita lihat. Oh iya, seharusnya di sini kita harus tambahkan lagi satu menu untuk kita tambahkan di bagian insert ya. Di bagian insert transaksi.php ini kita harus tambahkan lagi satu atribut, di mana atribut itu simpan, karena di tutorial validasi yang ke pertama kalau tidak salah itu kita masukkan satu atribut lagi di bagian tabel transaksi, yang dimana atributnya simpan, dimana kalau jika nilainya 1 berarti sudah kita lakukan simpan permanen. Kalau jika nilainya 0 itu kita belum simpan permanen. Jadi di bagian mana ya? Kita punya di sini. Oke, di bagian di sini. Oke. Di bagian wait, ini masih loading. Nah, di bagian transaksi. Nah, di sini kan kita ada tambahkan satu atribut lagi, di mana simpan. Jadi otomatis di sini kita harus tambahkan lagi satu atribut simpan di menangkap data yang dikirim dari form input. Jadi kita tambahkan yang di sini saja. Di insert into
values di sini kita tambahkan di yang bagian terakhir ini koma titik 0. Nah, kita tambahkan seperti ini saja. Oke, coba kita save. Coba kita refresh dulu. Kita refresh. Coba kita klik tambah data di sini. Di bagian ini kita kasih tanggal 17. Ini yang menerima. Ya. Ini seranya kita kasih kosong dulu. Atau ya, kita kasih kosong. Oke. Di sini yang menyerahkan ini. Atau tidak usah. Ini saja. Statusnya itu dia diterima. Berarti di sini yang menyerahkannya, atau berarti di sini kita kasih kosong juga. Dicuci. Pelanggan ini coba kita klik simpan. Nah, ini baru datanya itu ditambahkan ya. Oke. Di sini ini uraiannya. Nah, ini dia belum muncul ikon tanda centang karena kita belum simpan permanen. Oke, setelah sudah kita tambahkan di sini, nah ini kita bisa masih ubah karena dia datanya itu kita belum simpan permanen. Nah, di sini juga kita bisa hapus ya. Oke, di sini coba kita tambahkan ini. Kita tambahkan di sini dia 4. Oke, kita tambahkan data di sini. Ini juga kita kasih baju kaosnya itu ini 6. Oke, di sini juga kita kasih jasnya itu ada 4. Oke. Nah, setelah sudah seperti ini, coba kita nah, setelah itu kita simpan permanen. Nah, ini kalau sudah kita simpan permanen, otomatis di sini datanya itu tidak bisa kita tambahkan lagi untuk uraiannya, detail transaksinya. Jadi, setelah sudah kita simpan permanen, di sini fitur aksi hapusnya itu sudah hilang atau sudah disembunyikan karena datanya itu sudah kita simpan permanen, otomatis kita tidak boleh hapus lagi. Nah, di sini di sini juga untuk fitur ubahnya itu untuk tanggal terima kita tidak bisa ubah lagi karena dia sudah disable, petugas yang menerima juga, dan di sini pelanggannya tidak boleh kita ganti-ganti lagi. Nah, di sini hanya kita bisa ubahnya itu cuma di tanggal serah, petugas yang menyerahkan, statusnya catatan dan nick. Nah, jadi di sini coba kita kasih statusnya kalau dicuci sudah dikeringkan. Coba kita simpan. Oke. Nah, di sini bisa diubah karena coba kita berikan di sini statusnya itu selesai. Nah, kalau selesai otomatis di sini untuk fitur ubah dengan hapusnya itu sudah dari sini sudah dicentang, berarti data itu sudah selesai dan kita tidak bisa ubah-ubah lagi. Nah, di sini coba kita lihat di tanggal terima dengan tanggal serah harusnya itu ada tanggal sesuai yang tadi kita masukkan di tambah data. Tapi di sini dia 30 November Nov/001. Coba kita lihat di PHP MyAdmin-nya di bagian transaksi. Oke, nah di sini data semuanya itu 00 semua. Ini juga 0. Berarti ini ada kekeliruan atau kesalahan dalam kita melakukan validasi data ya di bagian transaksi. Atau kita memasukkan skripnya ini ada sedikit kesalahan. Jadi di sini, nah di sini sudah disimpan. Tapi di sini tanggalnya itu 0, semuanya itu ini pelanggan juga 0. Seharusnya kan dia ada. Jadi di sini kita mungkin lihat di bagian oke, mungkin sabar. Ini kita hapus dulu, coba kita masuk kita tambah data ulang di bagian transaksi ya. Ini kita hapus. Di sini kita refresh dulu. Nah, ini kita tambah data ulang di sini. Nah, di sini ya kita tambah data ulang tanggal 17 di sini. Ini tanggal serahnya juga kita masukkan sudah.
Di sini, oh iya, ini statusnya kita taruh di terima. Di sini yang ini coba kita simpan. Nah, ini datanya sudah, ini tanggalnya ada kan? Di sini tanggal sarannya sudah saya isi. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, coba kita tambah data di sini dulu, atau kita tambah di uraian di detail transaksi. Ini kita kasih 3, ini kita kasih 4. Oke, ini just kita kasih 1. Oke, di sini spray kita kasih 3. Oke, setelah sudah seperti ini ya, setelah sudah kita isikan di sini, kita oke, setelah itu mungkin sudah kita tambah datanya ya. Di sini kita simpan permanen. Nah, ini mungkin kita kembali dulu, sudah kita simpan permanen. Nah, status ini kita bisa ubah jadi di sini sudah selesai. Nah, di sini kita ubah jadi selesai. Nah, di sini seharusnya kan tanggalnya kan tidak bisa berubah ya. Nah, jadi di sini mungkin dia ada kesalahan dalam skripnya, jadi mungkin kita lihat dulu. Seharusnya sih, sabar. Kita kembali ke sini dulu. Kita hapus ini dulu. Sudah. Kita refresh dulu. Nah, kita refresh di sini ya. Ini sudah. Ini di mana ya? Oke. Di sini kita hapus. Oke, setelah sudah kita hapus di sini coba kita refresh. Nah, ini sudah kan? Oke, mungkin kita tambahkan di bagian ini saja. Kita tambahkan di sini, atau kita tambah data ulang saja. Jadi kita tambah data ulang di sini, tanggal 17 di sini yang ini, di sini sudah kita taruh. Nah, di sini kita kasih diterima, ini yang lagi. Oke, kita simpan. Setelah itu kita tambah data di detail transaksinya ini, kita kasih 2. Oke, ini kita kasih 3. Oke, di sini kita kasih 5. Nah, setelah sudah kita simpan permanen. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita masih bisa ubah dia. Dilihat di bagian cuci, di setrika. Nah, di sini datanya sudah di disable untuk bagian tanggal terima. Terus ya, ini petugas yang menerima, ini pelanggan juga sudah disable, jadi dia tidak bisa diubah-ubah lagi. Artinya itu dia tidak bisa diganti lagi karena dia sudah sesuai, karena kita sudah simpan permanen ya datanya. Nah, jadi di sini kita nah, setelah itu mungkin di sini ya. Kan kita tadi ingin mencoba untuk bagian tanggalnya. Kenapa tanggalnya pada saat kita klik ubah status di sini dia tanggal itu berubah. Jadi coba kita masukkan seperti ini, kita klik simpan kembali. Nah, di sini tanggalnya itu berubah ya. Berarti di sini ada kesalahan di mana di sini ya, di bagian transaksi. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan untuk kita sudah melakukan disable di tanggal terima ya, di tanggal terima. Jadi otomatis di sini di bagian tanggal terima ini sudah kita lakukan disable. Jadi dia tanggalnya itu tidak bisa kita ganti lagi. Tapi seharusnya di situ tanggalnya itu harus tetap, tapi di sini bisa. Berarti di disable ini dia tidak membaca nilai dari tanggal terima ini. Jadi dia taruhnya semua. Coba kita tes, kita hapus ini dulu. Kita tes saja, kita tidak pakai disable. Coba kita save, terus kita refresh di sini.
kita refresh, terus kita masukkan ulang ya tanggalnya. Kita simpan ulang di sini. Nah, coba kita klik ubah. Nah, di sini ini tanggalnya tidak diubah ya, berarti dia seharusnya disabled ini dia tidak membaca nilai dari tanggal terima. Jadi di sini kita akhirnya dia harus disable supaya nanti data tanggal terimanya itu tidak bisa diubah lagi. Jadi caranya di sini kita ke bagian, karena kita kan sudah disable di bagian ubah ya. Jadi kita ke bagian update transaksi ini. Update transaksi. Nah, di update transaksi ini kita tambahkan seperti di bagian mana ya? Di bagian, nah, di sini kita tambahkan script yang untuk script yang dimana dia untuk mencek data di dalam tabel seperti itu. Dia mencek data di dalam tabel. Jadi di sini kita tambahkan di bagian sini scriptnya. Nah, di sini ya. Jadi dia di sini dia variabel ID transaksi ini dia sama dengan di sini ini kita pakai yang untuk kita pakai inputan ini, filter ini. Jadi dia filter, dia di sini buka kurung. Oke, ini variabel post. Oke, di sini ada ID transaksi. Oke, di sini titik koma. Di sini variabel data 6 ya. Dia sama dengan MySQL, ini query, ini variabel connector. Oke. Di sini dia akan tampilkan ini data dari transaksi, di mana ID transaksi ya. ID transaksi dia di mana ID transaksi itu like tanda kutip 1 like variabel ID transaksi. Jadi ini tanda kutip 1 lagi, koma di sini, titik koma. Setelah ini di sini if. Oke. Di sini MySQL ini num, ini rows. Oke, di sini variabel data ya. Dia variabel data di variabel data 6. Di sini dia lebih besar 0. Oke. Setelah itu di sini pakai buka kurung di sini. Di sini while variabel D6 ya. Itu dia sama dengan MySQL ini fetch, ini array. Oke, ini array, di sini dia variabel data 6. Oke. Setelah itu di sini ya, di sini kita tambahkan lagi variabel nilai, dia sama dengan variabel D6 yang dimana dia bersifat di dalam itu ada simpan. Oke, di sini simpan. Nah, di sini kita akan tambahkan if lagi. Jadi di mana kita ambil if yang dari transaksi ini. Nah, kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini ya. Kita ambil yang bagian ini. Oke, wait. Kita ambil yang bagian ini. Kita pastekan di dalam sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini jika nilainya sama dengan 1, maka di sini kita hapus. Oke. Ini kita hapus. Ini. Dia maka di sini ya. Di sini else. Oke, di sini. Oke. Nah, di sini nilainya simpan, maka dia kosong seperti ini.
Setelah itu di sini, oke. Setelah itu sudah dia simpan seperti ini, nilainya kosong. Oke. Nah, kalau jika tidak maka dia akan seperti ini. Nah, setelah itu coba kita save, coba kita refresh ya. Refresh, coba kita ubah di sini. Statusnya itu dikeringkan. Coba kita lihat. Oke, ini ada kesalahan di update transaksi halaman 22 ya. Oh iya, titik komanya. Oke, coba kita save, coba kita kembali dulu, kita refresh di sini. Coba kita ubah di bagian status ini, kita kasih dia dikeringkan. Oke, kita misalkan saja. Oh iya, ini datanya belum diubah ya. Oke, ini dia belum berubah. Oke, sabar. Kita lihat dulu. Oke. Salahnya di mana? Salahnya di bagian ubah data. Di bagian update transaksi. Nah, pada saat dia mau melakukan update transaksi set tanggal terima lain nama variabel 1 kan, tanggal terima. Nah, seharusnya pada saat update ini, coba kita lihat di transaksi, diubah data, kita kena Ctrl F, update, kita lihat variabel nilai. Nanti kalian nonton di tutorial akan disable tanggal terima. Sebagai disable tanggal terima ini. Review ini variabel nilai kan data baru. Yang tadi saya hapus ya untuk disable-nya. Ini kemudian ini. Nah, dia tetap muncul kan ini. Dia tidak, kalau kita kasih disable, maka dia ya seperti apa? Ini dia akan disable sini. Ya kita lihat. Nah, saat kirimkan parameter kosong karena sudah di disable, maka dia tidak boleh pakai. Saya klik di transaksi dulu, saya hapus yang ini. Nah, sekarang kita copy, update panen, maka dia di tabel dan nilai di kolom 1, berarti dia jika prima Robert Ibani pelanggan 1 buah, kita klik simpan permanen nih. Tanggal ambil, karyawan yang menyerahkan, status terima dan nama penerima. Sementara pelanggan ini kan tidak boleh diubah lagi toh. Kemudian Roni Nitwan ini karyawan yang menerima itu tidak bisa diubah lagi. Tanggal terima tidak bisa lagi. Jadi kita hanya bisa mengubah yang ini. Dan oh ya, ini kita letakkan di atas. Kita letakkan di atas. Nah, sekarang jika dia sudah simpan permanen, maka dia simpan, jika belum simpan permanen kan yang di bawah ini, maka dia simpan seluruh record toh. Dia ubahnya seluruh record. Jika dia sudah permanen, maka dia hanya ubah record tertentu. Jadi jika nilai sama dengan 1 artinya sudah permanen, maka dia update. Jika tidak maka update toh. Jika tidak maka
Oke, coba kita lihat di sini ya. Ini masih salah. Jadi kita ke PHP My Admin dulu, mungkin kita refresh dulu. Oke, wait. Ini loadingnya itu masih agak lama sedikit. Nah, di sini ya. Nah, ini tanggalnya itu berbeda. Jadi mungkin kita hapus dulu. Di sini ya. Di sini juga kita lihat kembali scriptnya dulu. Nah, seharusnya di sini karena sudah kalau kita di sini kan sudah yang disable-nya itu kan ada 2 ya. Ini tanggal terima petugas dengan pelanggan, petugas yang menerima. Jadi otomatis di sini kita refresh dulu. Kita di sini kita di sini ya. Di sini ini kita harus masukkan lagi satu script lagi di mana jika nilainya simpan maka dia akan disable yang bagian ini. Jadi mungkin kita masukkan ini dulu. Kita kontrol ini, kita masukkan di bagian sini. Nah, jadi dia simpan. Jika dia variabel nilainya itu bersifat 1 yang artinya simpan, maka dia akan disable yang bagian tanggal terima. Dia akan disable tanggal terima. Disable ya. Dia akan disable tanggal terima. Di bagian mana ya? Ini. Oke, jadi di sini kalau jika variabelnya sudah disimpan, variabel nilainya sudah disimpan, maka di sini dia hanya bisa ubahnya itu yang kalau tanggal terima kan sudah di disable. Jadi dia tidak bisa. Ini tanggal terima juga tidak bisa. ID petugas juga kan disable. Jadi ini tidak bisa. Jadi dia hanya bisa ubahnya itu tanggal serah, ID petugas serah, ini status kalau pelanggannya tidak bisa. Nah, catatan nick dan di sini, ini saja. Kalau yang ini, kalau tidak maka dia akan di sini. Nah, ini kita Ctrl X, kita pastekan di sini. Nah, jadi dia hanya bisa update-nya itu cuma di tanggal serah, ID petugas serah. ID petugas serah dan di sini ada status catatan nick. Sedangkan yang lainnya itu sudah disable. Jadi kita save. Coba di sini kita tambah data ulang. Di sini ya, kita tambah data. Oke, di sini kita kasih kosong dulu di sini. Oke, ini pelanggannya. Oke, coba kita simpan. Nah, di sini ya, kita lihat yang bagian tanggalnya di sini. Oke, kita masukkan lagi di sini. Ini kita tambah ini dulu. Ini kita tambah. Oke, di sini ya kita tambah juga. Oke, mungkin kita simpan permanen dulu. Kita kembali ke sini ya. Kita kasih ubahnya di sini. Untuk tanggalnya kita tambah tanggalnya di sini. Oke, di sini. Oke, ini sudah kita isi semua. Coba kita simpan. Nah, di sini tanggalnya tidak berubah lagi ya. Jadi, oke, ini statusnya. Terima. Oh, ini status ada apa ya? Coba kita lihat di bagian sini. Nah, nilainya 1. Oke, ini ada
tidak ada kesalahan. Oke, ini insert. Oke, di sini ya, di sini kok statusnya dia jadinya seperti ini. Oke, mungkin kita ubah di sini saja. Oke, kita ubahnya di sini. Oke, setelah itu coba kita refresh. Nah, ini sudah kan? Oke. Setelah itu di sini ini kan sudah jadi. Biarpun dia disabled, ini kita ganti di sini, diterima, coba kita simpan. Oh iya, ini statusnya kenapa ya dia bisa jadi 20? Di bagian mana ya? Di sini. Oke. Di sini. Oke. Coba kita keluarkan ini dulu. Kita keluarkan di bawah sini. Nah, di sini ya. Coba kita save. Coba kita refresh di sini. Coba kita ganti statusnya di sini. Nah, wow, ini tanggalnya kembali ya. Berarti di sini. Oke. Dia di sini. Oke, mungkin tadi ada kesalahan ya dalam pengetikan mungkin. Coba saya lihat ulang kembali di sini. Oh, di mana ya? Di sini. Di bagian oke. Coba di sini dia variabelnya itu disimpan. Oke, coba kita save saja. Kita save, kita refresh. Nah, oh ya, ini bisa berubah ya. Bagian mana nih ini? Oke, ini update. Oke, coba kita ubah di sini tanggal 20 dia diterima. Coba kita simpan. Oke, ini ada kesalahan di bagian mana ya? Coba kita refresh dulu. Oke, ini dia sudah berubah jadi 0. Mungkin kita hapus dulu. Kita coba tambahkan ulang saja. Nah, di sini ya. Kita tambahkan ulang di sini. Ini oke, ini kita kasih kosong, ini kita kasih diterima, ini. Coba kita simpan. Nah, ini sudah kan? Oke, coba di sini kita tambahkan datanya semua. Oke. Ini kita kasih di sini. Kita klik simpan. Oke, nah, ini datanya itu tidak berubah kan? Di sini tanggalnya tidak berubah lagi. Oke. Selanjutnya di sini ya. Di sini. Coba kita di sini. Kita buatnya mungkin kita hapusin dulu. Kalau misalkan tanggal serah ini kita kasih kosong, coba kita simpan. Dia akan seperti apa? Nah, dia seperti ini. Nah, jadi coba kita lihat di sini ya. Di bagian ini. Nah, bagaimana kalau di sini kita buat untuk tanggal serah ini kita kasih kosong dengan nilainya itu straight.
Jadi caranya itu kita lihat di display tabelnya. Jadi di bagian transaksi, nah dia di bagian kalau tidak salah dia di bagian sini. Nah, display tabel dinamisnya dia di tanggal serah ya. Di tanggal serah ini kita kasih jarak dulu. Oke, ini juga kita kasih jarak. Nah, di sini kita akan masukkan sebuah script di mana nanti dia statusnya itu jika tanggalnya itu jika tanggalnya itu 00 maka dia akan berubah stripe. Jadi di sini datanya PHP. Oke, mungkin kita kasih jarak sedikit lagi. Oke, ini tanda tanya PHP di sini ya. Sebenarnya di dalam sini. Oke, ini di dalam sini. Nah, di dalam sini. Oke, di sini di bagian sini ya. Dia di bagian dalam sini. Jadi ini jika dia di sini variabel D-nya itu untuk tanggal serah. Oke, ini variabel D untuk tanggal serah ya. Tanggal serahnya dia di sini dia itu sama dengan di sini 000 stripe 00 stripe 00. Dia seperti yang di sini ya. Dia seperti ini. Maka nanti ini sudah tekan salah ini. Oke, maka dia nanti bukan ini. Oke, ini maka di sini oke, ini dia tutup kurung di sini ya. Oke, dia di sini. Nah, maka nanti dia akan muncul itu di sini echo ini tanda stripe seperti ini. Jadi nanti dia akan muncul. Kalau jika tidak di sini dia akan muncul ini. Nah, jika tidak dia akan muncul tanggal serah seperti ini. Jadi di sini. Oke, di sini kita tutup dengan ini kurung. Oke, setelah itu coba kita save. Oke, setelah kita save di bagian ini ya. Setelah kita save di sini, coba kita refresh. Nah, ini berbentuk stripe kan. Oke, di sini coba kita isi tanggal serahnya itu 20. Coba kita save. Nah, di sini dia muncul kan tanggalnya. Oke, di sini coba kita hapus. Kita kasih 00 semua. Di sini juga, jadi coba kita save. Nah, ini stripe kan. Oke. Nah, setelah sudah dia di sini berhasil, maka kita lihat dulu. Oke, setelah sudah di sini kan kita belum masukkan uraiannya ya. Nah, di sini kita bisa saja kita klik simpan di sini. Nah, seharusnya di uraian ini untuk tombol simpan permanennya kita harus masukkannya jika kita tambah data dulu, baru kita bisa simpan permanen, baru tombol simpan permanennya itu muncul. Jadi kalau jika kita belum tambah data, simpan permanennya itu belum ada. Nah, ini bisa saja kalau kita buatnya tombol simpan permanen itu ada pada saat kita belum tambah data, bisa saja yang pengguna dia asal aja dia simpan atau saja dia klik-klik sembarang. Jadi di sini ya kita lihat. Nah, coba di sini tombol simpannya ini saya ganti dulu dengan 0. Dengan 0 ya. Dengan 0 supaya nanti kita lihat di sini di bagian ini. Nah, dia kan belum ada uraiannya di sini. Dia harus kita buat tombol simpan ini dia pada saat kita tambah data dulu baru dia muncul tombol untuk simpan permanen. Jadi di sini kita ke bagian di sini kan kalau kita simpan nanti dia cetak nota, berarti dia di bagian detail transaksi. Nah, dia di bagian detail transaksi ini nanti kita akan masukkan sebuah script di mana scriptnya di sini. Nah, di sini ya scriptnya. Di sini, oke.
Oke. Di sini, nah di sini ya, di bawah div. Oke, dia di bawah div sini, kita kasih jarak dulu. Nah, di sini GT-nya itu dia sama dengan 0 ya. Jadi di sini jika tanda tanya PHP ini if ya, if jika di dalamnya itu variabel GT itu dia lebih besar 0, maka kalau dia sudah lebih besar 0, maka dia di sini maka dia di sini akan buka kurung, dia akan muncul tombol untuk cetak notanya. Jadi di sini, oke. Di sini, nah ini buka kurungnya kita tambah di sini. Oke, ini buka kurungnya di sini. Di sini kita tambah lagi tanda tanya PHP. Oke, coba kita save. Coba kita kembali di sini dulu. Kita refresh. Coba, bukan ini. Coba, nah ini tidak kan. Jadi pada saat kita tambah data, nah ini baru muncul tombol simpan permanennya. Jadi seperti itu. Jadi coba kita hapus. Nah, maka dia tidak muncul kan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin setelah sudah ini, mungkin kita lihat dulu. Di bagian mana ya? Oke, wait. Nah, di sini ya. Di sini kan untuk urainya kita belum isi. Jadi coba kita isi di sini. Nah, ini baru muncul kan simpan permanennya tadi ya, sudah saya contohkan. Oke, di sini. Nah, di transaksi ini. Nah, kita lihat. Di sini kan kita di sini kita kasih selesai untuk statusnya. Kita kan belum simpan permanen statusnya. Nah, di sini statusnya itu dia selesai, sedangkan kita belum simpan permanen di sini. Seharusnya itu di sini datanya itu dia harus tolak selesainya karena kita belum simpan permanen. Masa pelanggan datang, pelanggan baru, kita baru lihat, kita baru tambahkan datanya, kita belum simpan permanen, tapi pelanggan pulangnya itu dia sudah membawa notanya. Seharusnya kan belum, kita belum melakukan transaksi ya, seperti itu. Jadi di sini ya. Di sini kita hapus dulu ini. Kita hapus. Nah, di sini mungkin kita tambah data ulang dulu ya. Kita tambah data ini. Setelah itu dia tanggalnya kita kasih kosong saja. Tanggal untuk statusnya kita kasih diterima dulu. Ini coba kita simpan. Nah, ini kan. Jadi kita buat statusnya itu harus kalau jika di sini kita simpan permanen dulu, baru bisa datanya itu di statusnya itu kita kasih terima. Kita kasih selesai seperti itu. Nah, jadi di sini seharusnya dia tidak bisa selesai dulu biarpun datanya itu sebelum kita simpan permanen. Jadi di sini ya, di script sini kita tambah lagi satu script di bagian update ini. Kita tambah lagi di bagian gimana ya? Nah, di bagian sini kalau tidak salah. Di bagian mana ya? Oke, nah di bagian ini. Nah, di bagian ini ya. Di bagian ini. Nah, kita tambah lagi di sini jika else ini. Dia jika di sini dia variabel statusnya ini dia itu sama dengan selesai. Kalau sama dengan selesai, maka dia di sini. Oke. Maka di sini dia akan masukkan sebuah kalimat yang dimana dia tampilnya seperti di sini. Kita ingin mengubah pada saat kita klik, nah dia munculnya seperti ini. Nah, jadi kita tambahkan sebuah script di sini, dimana ini script di sini dia alert. Oke, alert ya di sini. Dia di sini status selesai.
ini status selesai itu hanya boleh, dimana hanya boleh dipilih jika transaksi sudah kita simpan permanen, seperti itu. Sudah kita simpan permanennya. Nah, kemudian di bagian mana ya? Coba kita lihat dulu di bagian transaksi. Sabar, saya lihat dulu bagian transaksi, bagian tombol. Oke, from input ya. Oke, di sini ya sudah disimpan, maka di sini dia akan history di sini titik ini go, ini dia di sini step 1. Oke, coba kita tekan dulu. Oke, berarti script ini dia akan kembali ke halaman sebelumnya, dan di sini dia akan tutup script seperti itu. Di sini tanda kutip. Di sini sebenarnya belum. Nah, di sini. Oke. Setelah itu di sini. Sebenarnya di sini tanda kutip. Oke. Dia di sini dia tanda kutip. Nah, di sini ya, dia tanda kutip. Nah, kemudian dia di sini. Nah, dia di sini ya. Di sini kita kasih, di sini dia variabel status, itu dia sama dengan di sini dia sama dengan di sini variabel di mana dia status. Oke, ini titik koma. Oke, ini oke. Setelah itu coba kita save, coba kita refresh, coba kita lihat di sini ya. Di sini kita kasih statusnya itu selesai. Coba kita klik simpan. Nah, ini belum bisa. Oke, seharusnya dia belum ya. Jadi di sini mungkin kita ganti dulu. Coba kita refresh di sini. Kita refresh. Oke, wait. Kita refresh. Ini kita tidak tahu ini salahnya di mana, tapi nanti salah. Kita tunggu dulu. Wow, loadingnya lama sekali. Oke, wait. Nah, di sini kita ganti kembali, untuk statusnya itu kita ganti dengan diterima saja. Kita ganti kembali, kita cek dulu ini ada kesalahan di bagian mana. Oke. Nah, cara untuk ceknya di sini kita taruh di sini echo. Nah, ini di sini dia variabel statusnya, dia baca variabel status dulu. Untuk header ini kita matikan dulu atau kita nonaktifkan dia. Coba kita save, coba kita refresh. Coba kita klik status di sini selesai. Coba kita lihat. Nah, ini ada kesalahan di transaksi 22. Oke. Ini di transaksi. Oke, wait. Transaksi 22 ya. Nah, ini variabel status. Oh iya, ini variabel statusnya dia di atas sini. Berarti dia di sini tidak usah lagi. Di sini juga dia tidak usah.
Jadi di sini variabel status ini dia tidak terbaca karena di sini di sana kan sudah ada displaynya. Oke, ini nama, kita lihat dia variabel status ini variabel keberapa? Ini variabel kelima. Oke. Nah, kemudian setelah itu sudah, coba kita save. Coba kita refresh. Nah, ini sudah bisa kan? Jadi status selesai, dia hanya boleh dipilih jika transaksi sudah permanen. Nah, sudah disimpan permanen. Nah, di sini. Seharusnya dia harus kembali ke halaman awal. Jadi di sini ya. Halaman awal. Jadi di mana ya? Di sini. Dia bukan halaman putih seperti tadi ya. Coba kita ubah lagi dulu. Kita lihat. Diterima. Oke. Coba kita save. Oke, ini sudah simpan belum? Oke, sudah kan? Coba kita refresh di sini. Oke, ini oke, sabar. Kita loading dulu, kita ganti ini dulu. Nah, ini kita gantinya itu dia diterima. Oke. Nah, ini sudah kan? Oke, kita refresh ulang di sini. Ini kita ganti di sini dia selesai ulang. Coba dia selesai. Kita simpan. Nah, dia di sini dia harusnya itu kembali ke halaman awal. Jadi di sini kita tambahkan lagi di sini. Oh ya, kita belum aktifkan headernya. Di sini kita tambahkan headernya lagi ini di bawah sini. Jadi, nah, di sini ya. Oke. Jadi kita tambahkan headernya ini dia di bawah sini. Jadi kita copy ini, kita letakkan headernya itu dia di bawah sini. Oke, di sini. Oke, dia di sini. Nah, coba kita save. Coba kita refresh. Kita refresh. Nah, ini sudah. Ini statusnya sudah selesai ya. Coba kita ganti dulu. Ini, oh ya. Sampai kita refreshin dulu. Kita refresh. Di sini kita ganti dia diterima. Oke, dia diterima. Oke, setelah itu mungkin kita refresh ulang di sini. Kita ubah di sini ya. Ubah di sini dia statusnya itu selesai. Coba kita klik simpan. Oke. Nah, dia kembali. Dia kembali di sini ya. Oke, ini ada kesalahannya. Sekali ini. Oh iya. Di sini headernya ini kita masukkan juga dia di sini. Dia di bagian sini. Nah, jadi dia kembalinya juga di sini. Coba kita save. Ini sudah jadi kan, selesai. Oke, sudah. Di sini echo. Oke. Coba sabar. Oke, sabar, kita di sini saya lupa tambahkan titik koma sehingga dia tidak berfungsi. Sorry. Coba kita save. Kita ubah dulu di sini. Kita ubah kembali di sini. Kita kasih dia di sini diterima. Oke, diterima ya. Nah, ini sudah. Oke, kita refresh di sini. Kita ganti dia di sini selesai. Kemudian di sini kita tambah tanggal ya. Ini, oke, ini sudah. Coba kita klik simpan. Oke. Seharusnya dia ditolak. Oke, sabar. Oke, ini masih salah. Seharusnya dia tolak selesainya karena di sini kita belum simpan permanen ya. Jadi mungkin kita sabar. Kita refresh dulu di sini. Oke, kita ubah di sini ya. Oke, di sini. Kita ubah ini diterima dulu. Oke. Setelah itu sudah di sini ya. Kita kembali dulu. Nah, ini ya. Seharusnya
kita ubah dianya itu jangan selesai dulu. Jadi, kan dia belum simpan permanen. Jadi di sini, mana ya? Ini sudah. Dia sudah selesai. Mungkin coba kita save ulang saja. Saya rasa ini sudah betul. Karena dia di sini dia update-nya. Nah, di sini variabel 5-nya ini dia diinput dari variabel post yang berarti selesai. Maka nanti dia status selesai dia hanya boleh dipilih jika transaksi sudah disimpan permanen seperti itu. Nah, jadi dia nanti akan kembali ke transaksi.php. Oke, seperti itu. Jadi di sini kita coba tambahkan selesai di sini. Coba kita save. Kita simpan di sini. Status selesai hanya boleh dipilih jika transaksi sudah simpan permanen. Coba kita lihat. Nah, ini yang baru jadi. Oke, mungkin hanya itu saja ya. Nah, sekarang mungkin kita simpan permanen dulu ya di urainya. Kita simpan permanen. Coba kita kembali ke transaksi. Kita klik di sini dia selesai. Dia terima atau tidak. Nah, ini yang baru dia terima kan. Kalau sudah kita simpan permanen. Oke. Berarti nah, ini coba kita gantiin ya. Dia kan belum simpan permanen di sini. Nah, jadi coba kita klik ubah untuk di sini dia selesai. Oke, coba kita simpan. Nah, dia status hanya boleh dipilih jika transaksi itu sudah disimpan permanen. Nah, jadi nanti dia akan kembali. Dia akan kembali seperti semula karena kita belum simpan permanen seperti itu. Oke, setelah itu mungkin sudah selesai. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat validasi data lanjutannya. Di sini kita sudah memperbaiki untuk tanggal terima, tanggal serah, untuk status selesainya juga sudah. Di sini simpan permanennya kita hanya buat ketika kita tambah data baru simpan permanennya itu muncul seperti itu. Jadi mungkin hanya itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan selama proses pengerjaan dan juga proses pengetikan. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.